Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bareng aku Kana Dewi ya guys. Udah sekian lama aku nggak upload lagi, akhirnya aku bisa upload untuk budgeting lagi dan memulai lagi budgeting di bulan Juli ini. Mudah-mudahan aku konsisten lagi ke depannya karena untuk bulan-bulan kemarin itu aku sibuk banget ya. Aku mungkin jarang banget ya, bahkan sampai udah setahunan mungkin ya nggak bikin budgeting karena fokus ke jualan sama kerja ya guys ya. Jadi aku nggak ada waktu gitu ya buat edit video atau apa-apa gitu ya. Nah di sini aku mau bikin simple aja ya, pakai pakai washi tape yang aku punya gitu ya untuk covernya. Ini beberapa dagangan aku gitu ya yang aku pakai, dan persiapan untuk budgeting kali ini tuh bener-bener seadanya gitu ya, karena highlighter yang dulu suka aku pakai itu udah pada kering kayak gitu ya. Dan ini juga spidol yang aku jual ya aku pakai juga gitu ya. Aku bawa satu gitu. Nah, untuk cover budgetingnya ini aku simple banget gitu ya. Aku tidak terlalu banyak menggambar. Mungkin aku akan pakai stiker-stiker aja gitu ya. Dan gambar sedikit kayak gitu biar nggak terlalu biar nggak terlalu ribet gitu ya. Dan simple aja gitu kelihatannya. Nah, ini untuk kedepannya mudah-mudahan aku bisa konsisten lagi untuk budgeting ini ya, karena jujur kemarin kalau nggak ngelakuin budgeting itu bener-bener si uang itu boros banget gitu ya. Meskipun ya nggak sampai minus gitu, tapi boros aja gitu, nggak ada yang bisa ditabung kayak gitu ya, meskipun sambil berdagang gitu ya. Malah si uangnya tuh aku tuh nggak dipisah antara uang dagang sama uang pribadi, itu nggak dipisah kayak gitu. Jadi agak kerepotan gitu ya untuk ngaturnya gitu. Kadang uang pribadi aku pakai modal dulu, karena kan kalau di online shop itu ketika barang dikirim tuh nggak langsung cair ya, gak langsung cair, terus cairnya itu bisa sampai semingguan gitu ya baru bisa masuk ke rekening. Jadi sambil nunggu uang yang masih ngendap di online shop itu, aku pakai uang gaji aku kayak gitu ya. Jadi ya gitulah, ketukar gitu ya. Ketika belum cair gajinya kepake. Nah, ketika itu cair uangnya dimasukin ke uang pribadi. Jadi nggak teratur gitu mana uang bisnis, mana uang pribadi kayak gitu. Nah, jadi sekarang aku pengen fokus lagi untuk budgeting kayak gitu. Dan kalau misalkan bisnis aku masih tetap berjalan, aku akan pisah kayak gitu ya. Dan aku tidak akan memaksakan. Kemarin itu salahnya ya, ini sedikit cerita. Kesalahan saya dalam berdagang itu terlalu memaksakan gitu ya, terlalu memaksakan karena lagi rame terus lagi hype banget tuh misalkan ya, terus kita belanja pakai paylater gitu ya. Itu yang bikin aku berantakan kayak gitu ya, karena si paylater itu ya bunganya emang tidak besar ya, bunganya itu emang tidak terlalu besar, tapi ya jadinya plus minus aja gitu, plus minus. Sekarang kita punya modal, tapi nanti ketika barang udah keluar dan dananya masuk, kita harus bayar lagi ke paylater gitu. Jadi ya sama aja kayak pinjam ke uang pribadi, tapi ya masih mending uang pribadi kayak gitu ya, karena itu kan tidak berhutang, kitanya tidak berhutang. Jadi itu satu pembelajaran sih untuk kedepannya. Mudah-mudahan bisnis aku ini tidak disangkut pautkan lagi dengan paylater kayak gitu. Nah, buat bunda-bunda yang mungkin sekarang sama ya lagi punya bisnis mal gitu ya, punya bisnis kecil-kecilan, juga diusahakan lebih baik kita menabung dulu aja. Dan tabungannya itu bisa dijadikan modal, jangan sampai berhutang atau paylater kayak gitu. Oke, nah di sini aku tidak menjelaskan budget aku dulu ya. Nanti aku jelaskannya budgetnya itu di ujung, di itu aja, di nanti ada sesi memasukkan uang gitu, uang budgetnya ya.
Nah di sini untuk uang jaga-jagaan emergensi aku nggak langsung budgetin, jadi aku hitung dulu semua kebutuhan, dan di uang jaga-jaganya itu aku simpan setelah ada sisa kayak gitu ya. Nah di sini aku pakai totalan aja dulu ya, nanti ketika pembagian uang nanti aku jelasin apa-apanya dan berapa-berapanya gitu ya. Di sini aku bagi 3 kategori, ada kebutuhan anak, online payment, sama kebutuhan rumah tangga gitu ya. Dan ini aku persimpel ya, tidak ada banyak pos-pos kayak gitu. Nah di sini untuk kebutuhan anak aku butuh 1.030.000 untuk bulan ini, dan untuk online payment ini 300.000 ya. Terus untuk kebutuhan rumah tangga ini yang paling besar ya, karena emang untuk sehari-hari gitu ya. Jadi uang kebutuhan terbesar ke satu itu kebutuhan rumah tangga, dan yang kedua itu kebutuhan anak ya. Terus ini totalnya itu 2 juta lebih ya. Ingat ya teman-teman, kalau misalkan suaranya agak banyak terjeda karena aku tuh dubbing sambil ngos-ngosan gini ya, karena ngap gitu ya, perutnya itu ngap gitu. Alhamdulillah sekarang lagi ngisi lagi ya untuk ini kehamilan kedua, anak kedua. Mudah-mudahan disehatkan dan dilancarkan ya teman-teman. Minta doanya juga semoga sehat ibu dan janinnya, amin. Dan lancar sampai lahiran. Untuk pejuang garis 2 saya doakan semoga cepat tertular ya, semoga diberi rezeki oleh Allah berupa anak gitu ya, mudah-mudahan segera dikabulkan, amin. Oke, di sini ini aku udah siapin uang dan binder keuangannya ya. Terus untuk biasa cash tray-nya juga udah aku siapin. Ini aku kalkulatornya udah mati ya teman-teman, jadi aku pakai kalkulator yang satu lagi, pakai kalkulator HP aja. Nah di sini aku udah siapin uang 100 ribuan sebanyak 11 lembar. 11 lembar ini ada 1.100.000. Terus untuk yang pecahan 50 ribunya itu ada 2.300.000-an ya. Dan ini aku pecahannya hanya 150, 20 sama 10 ribuan aja ya. Nah ini tuh teman-teman untuk budget ini tuh yang aku buat ini tuh khusus budget pemakaian aja ya, khusus keseharian aja kayak gitu. Untuk budget yang khusus itu aku dipisah gitu ya, dipisah dan nggak aku show data gitu ya. Nah untuk yang di online payment itu hanya di listrik sama kuota ya, karena aku beli by online gitu. Nah ini yang 500.000 yang 50.000 tadi ada 2.300.000, dan ini yang 20-annya ada 2 lembar dan sisanya 10 ribuan kayak gitu. 100.000 ya, ini totalnya 100.000. Jadi semuanya ada 3.500.000 rupiah. Nah ini aku siapin dulu bindernya, aku beresin dulu ya mejanya biar gampang. Aku mau ambil buku budgetnya dulu. Nah ini seperti yang aku bilang sebelumnya, bahwa si uang emergensi atau jaga-jaga ini tuh aku isi dengan sisa dari budget aku. Ini kan uangnya ada 3.500.000, dan budget sekolah ada 1.030.000, budget online payment ada 300, dan keseharian itu 2.300.000. Jadi sisanya itu sekitar 170.000. Nah untuk saat ini untuk emergensi aku memakai uang sisa budget ya. Mungkin kalau budgetnya pas ya nggak akan ada emergensi gitu. Jadi aku belum, untuk bulan ini aku belum ngadain khusus dana emergensi, karena emang pas banget gitu ya, untuk kebutuhan aja pas banget. Paling kalau ada yang mendesak aku ambil di budget yang paling besar kayak gitu, kayak belanja mingguan kayak gitu, atau uang pegangan kayak gitu. Nah ini untuk pouchnya aku belum ganti ya, ini masih yang lama. Jadi ada beberapa pos yang kan aku ini persimpel ya, dan pos yang dulu masih ada yang berbeda. Nah ini untuk anak untuk kebutuhan anak aku simpen khusus di dalam satu pouch gitu,
Dan ini aku campur uang 100 sama 50-an ribu. Totalnya tuh aku pisahin 1.030.000. Nah ini tuh untuk SPP, untuk daftar les, untuk tabungan sekolah, dan juga untuk bekal anak aku gitu buat jajan sehari-hari. Totalnya 1.030.000. Karena kan sekarang ajaran baru lagi ya teman-teman. Jadi ya ada ekstra uang untuk budget sekolah kayak gitu. Karena kan ada daftar ulang, ada pendaftaran baru kayak gitulah ya. Terus selanjutnya ini ada belanja bulanan ya. Lanjut ke pegangan suami ya. Pegangan suami itu buat makan di pabrik ya, buat makan di kerjaan. Ada 400.000 dan aku juga sama, jadi disamaratain ya. Ini 400.000 ini aku budgetin. Kan kalau dulu aku dipasin ya, kalau aku kan kerjanya Sabtu itu setengah hari dan minggunya libur. Jadi dulu aku seminggunya hanya 5 hari. Nah sekarang aku fullin jadi seminggu, begitupun suami aku. Jadi kalaupun yang hari Sabtunya nggak kepake itu bisa ditabungin, atau mungkin aku boros di hari-hari sebelumnya gitu ya. Dan ini aku pisahin buat uang belanja mingguan. Uang belanja mingguan itu 1.240 ya kalau nggak salah tadi itu ya. Lumayan ya untuk belanja mingguan ini tuh untuk makan siang ya, untuk makan sore dan untuk sarapan. Karena aku nggak masak, jadi ini buat buat makan gitu ya, buat beli sore kalau sambil pulang kerja kayak gitu. Nah ini aku salah lihat postnya, jadi aku simpan dulu. Nah jadi aku lanjut ya ceritanya. Jadi aku tuh nggak ada waktu buat masak gitu ya, dan kurang bisa juga buat masak, jadi lebih baik beli aja. Dan kebetulan di sini emang masih murah-murah ya gitu ya, masih terjangkau untuk makanannya, itu masih terjangkau gitu. Jadi sebenarnya sama aja ya, saya hemat waktu, hemat minyak, hemat gas gitu ya. Jadi ya sama aja ya teman-teman. Mungkin kalau masak sendiri bisa masak lebih banyak gitu ya. Tapi kalau beli makan ke warungan gitu, paling 1 kali makan gitu. Tapi ya cukup lah gitu ya. Sama aja sih sebenarnya kayak gitu. Jadi mungkin ada tim yang suka mending masak di rumah, ada tim yang emang mending beli gitu ya. Sama aja sih sebenarnya. Kalau di rumah kan kita pakai air, pakai gas, pakai apa gitu ya. Kalau beli kan kita tinggal makan kayak gitu ya. Nah ini aku keasikan cerita, tadi pos-posnya udah aku masukin ya, untuk kayak uang transportasi 150.000, uang belanja bulanannya 150.000 kayak gitu ya teman-teman. Dan ini nggak kerasa udah selesai ya untuk masukin posnya, karena tadi aku cerita dulu ya. Mungkin ya mohon maaf kalau aku tadi ada salah kata ya teman-teman. Cara mengatur rumah tangga kita itu emang kan berbeda-beda ya, tidak semua orang sama dah. Kita ambil sisi baiknya aja ya teman-teman. Dan nggak kerasa udah di ujung video. Aku mau ucapin terima kasih untuk semuanya. Semoga video aku bisa menginspirasi teman-teman semuanya ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.